Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan bahas materi Hindu-Buddha di Nusantara, subbabnya proses masuk dan berkembang. Langsung saja ke slide pertama, kemunculan agama Hindu. Jadi agama atau kepercayaan Hindu tuh pada mulanya muncul atau lahir di Hindustan. Di mana itu Hindustan? Hindustan adalah daerah di sekitar aliran Sungai Indus. Bisa dilihat di peta, ini dia aliran Sungai Indus, dan mayoritas sekarang wilayah tersebut menjadi milik India. Jadi di atasnya kan ada Pakistan tuh, tapi mayoritas wilayah Sungai Indus tuh menjadi milik India sekarang. Dulu, wilayah Sungai Indus itu dihuni oleh bangsa Dravida. Bangsa Dravida itu adalah bangsa asli dari lembah Sungai Indus. Mereka sebenarnya sudah memiliki peradaban yang cukup maju, yang disebut atau dikenal dengan nama peradaban Harappa dan Mohenjo-daro. Berada di sekitar aliran Sungai Indus. Di sini kita bisa lihat ada Mohenjo-daro. Namun, semuanya itu tergeser setelah kedatangan bangsa Arya. Bangsa Arya yang dimaksud itu siapa? Diperkirakan bangsa Arya ini adalah orang Macedonia berasal dari Eropa. Lalu agama Hindu itu sendiri diperkirakan muncul sekitar 1600 tahun sebelum Masehi dan bersifat politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Kitab suci mereka disebut Weda atau Veda. Nanti Weda atau Veda ini dibagi menjadi 4 dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan agama Hindu juga dikenal dengan adanya kasta. Selanjutnya, bangsa Arya adalah bangsa yang diperkirakan berasal dari Macedonia. Gelombang terbesarnya masuk ke lembah Indus ketika dipimpin oleh Alexander Agung atau Alexander the Great. Ketika Alexander Agung ini ingin menguasai seluruh dunia atau ingin mencapai ujung dunia, dia menginvasi banyak wilayah di Asia Barat, bahkan hingga ke India itu sendiri atau lembah Sungai Indus itu sendiri. Ketika itu dia membawa pasukannya melewati pegunungan Himalaya, melewati celah Khyber. Dan ketika mereka berhasil mencapai India, terjadilah pertempuran antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh bangsa Arya, sehingga bangsa Dravida mulai tersingkir. Selanjutnya, di dalam agama Hindu dikenal konsep Trimurti. Apa itu Trimurti? Trimurti adalah 3 dewa tertinggi dalam agama Hindu. Yang pertama Brahma atau Utpati, di mana Brahma ini dipercaya sebagai dewa pencipta. Lalu Wisnu atau Stiti dikenal sebagai dewa pemelihara. Lalu Siwa atau Pralina dikenal dengan dewa penghancur. Jadi mereka bertiga adalah dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu. Dalam agama Hindu, mereka mengenal kitab dengan nama Weda atau Veda. Jadi istilahnya sama ya, cuma beda pelafalan doang. Jadi ada yang bilang Weda, ada yang bilang Veda. Dan Weda ini pun dibagi menjadi 4. Yang pertama Rigveda. Rigveda itu berisi ajaran tentang agama Hindu, yang mana agama Hindu itu murni lahir ketika masih berada di daerah Punjab, di daerah lembah Sungai Indus ya. Setelah itu ada Yajurveda. Yajurveda ini adalah kumpulan doa-doa yang dibacakan waktu diadakannya upacara keagamaan. Setelah itu ada Samaweda. Samaweda ini berisi nyanyian-nyanyian suci. Lalu ada Artaweda. Artaweda ini berisi doa-doa dan kumpulan resep-resep obat untuk mengobati berbagai penyakit. Jadi kitab Weda ini dibagi menjadi 4. Selanjutnya, dalam agama Hindu dikenal istilah kasta. Kasta itu adalah pembagian golongan manusia. Jadi manusia itu dibagi berdasarkan tingkatannya. Uniknya, kasta di India ini bisa disebut sebagai stratifikasi sosial tertutup. Jadi jika seseorang terlahir di kasta bawah, berarti tidak akan bisa naik ke kasta atas ataupun sebaliknya. Kasta dalam agama Hindu itu muncul karena bangsa Arya yang datang menguasai wilayah bangsa Dravida tidak mau bercampur dengan bangsa Dravida karena dianggap bangsa Dravida itu jauh lebih rendah daripada mereka. Jadi itulah alasan kenapa kasta itu muncul. Dan kasta itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah golongan pendeta, di mana mereka lah yang dianggap sebagai penerima wahyu atau Weda tadi dari para dewa Trimurti tadi. Lalu kasta kedua Ksatria. Ksatria ini biasanya nggak jauh-jauh dari golongan istana ya, raja, pangeran, prajurit. Lalu yang ketiga ada kasta Waisya. Waisya ini sebenarnya ya orang biasa gitu, tapi dari dulu identik dengan istilah pedagang. Lalu yang terakhir adalah kasta Sudra.
Sudra. Sudra ini adalah budak atau para pembantu. Namun di luar 4 kasta ini sebenarnya ada satu golongan lagi yang disebut dengan golongan paria. Apa itu golongan paria? Golongan paria itu adalah golongan orang yang terbuang. Misalnya orang yang sudah melakukan tindakan kriminal, lalu diasingkan atau dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat, maka dia dianggap sebagai orang-orang paria atau orang yang akal pikirannya sudah tidak ada lagi. Dalam kata lain bisa disebut orang gila ya di sini, digolongkan juga sebagai orang paria. Selanjutnya kita bahas tentang kemunculan agama Buddha. Jadi Buddha ini sendiri uniknya adalah orang yang awalnya beragama Hindu. Jadi agama Buddha ini lahir di Hindustan, lahir dari golongan kesatria. Jadi bisa disebutkan bahwa si Buddha ini sebenarnya adalah orang Hindu dari golongan kesatria. Lalu agama Buddha ini sendiri memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka. Agama Buddha dibagi menjadi 2, yaitu Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana, dan memiliki kota-kota suci. Lalu siapa itu orang yang memunculkan atau memperkenalkan agama Buddha? Dia bernama Siddhartha Gautama. Diperkirakan hidup sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Memiliki nama asli Sakyamuni, berasal dari keluarga Hindu dan memiliki kasta ksatria. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, Siddhartha Gautama ini adalah orang Hindu yang awalnya memiliki kasta ksatria. Lalu kenapa si Siddhartha Gautama ini memunculkan kepercayaan baru? Karena dia itu tidak setuju dengan adanya kasta. Karena menolak kasta, akhirnya dia memilih untuk keluar dari kasta ksatrianya dan memilih untuk meninggalkan kehidupan mewahnya di istana. Lalu kitab suci dalam agama Buddha disebut Tripitaka. Tripitaka adalah bahasa Pali ya. Bahasa Pali itu mirip-mirip kayak bahasa Sri Lanka lah kayaknya, lebih kurang sekarang. Lalu Tipitaka dalam istilah Sanskerta. Kitab Tripitaka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Vinaya Pitaka, yang kedua Sutta Pitaka, dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka atau Abhidharma Pitaka. Lalu kita jelaskan apa itu Hinayana dan Mahayana. Buddha Hinayana atau lebih dikenal dengan nama Buddha Theravada, dalam artian kereta kecil di sini adalah Buddha yang berkembang hingga Asia Tenggara, termasuk salah satu wilayahnya di Indonesia ya sekarang. Pokok-pokok ajaran dari Buddha Hinayana itu adalah segala sesuatu bersifat fana dan hanya berada untuk sesaat saja. Lalu yang kedua, mereka percaya bahwa Dharma itu adalah keadaan, kenyataan atau hubungan yang kecil dan pendek. Jadi mereka percaya manusia itu ya sementara gitu hidupnya. Lalu yang ketiga, tujuan hidup adalah nirwana, yaitu tempat kesadaran ditiadakan. Nirwana ini bisa kita samakan dengan surga ya, di mana manusia itu sudah hidup kekal dan abadi. Lalu cita-cita yang tertinggi adalah menjadi arhat. Arhat itu bisa kita sebut sebagai orang suci yang sudah meninggalkan hawa nafsu gitu. Sementara apa itu Buddha Mahayana? Buddha Mahayana atau Buddha kereta besar ini dikenal dengan Buddha asli lah istilahnya. Karena Buddha Mahayana ini lebih berkembang sekarang di daerah Nepal, India, Cina, Korea, Jepang. Lalu pokok-pokok ajarannya sebenarnya nggak terlalu jauh dengan Buddha Theravada atau Hinayana. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi, ajaran Mahayana lebih berkembang di wilayah Asia Timur. Lalu apa saja kota suci dalam agama Buddha? Yang pertama Lumbini. Lumbini adalah tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Sekarang Lumbini itu ada di mana? Ini dia, di Nepal ya. Lalu setelah itu ada Bodh Gaya. Bodh Gaya itu tempat dia mengasingkan diri setelah dia keluar dari kasta ksatrianya tadi. Disinilah, di Bodh Gaya inilah, lebih kurang ini tempatnya sekarang, dia mendapatkan wahyu ya, dia mendapatkan penerangan atau pencerahan. Sehingga bagi pengikutnya dia disebut sebagai orang yang suci. Berdasarkan tempat dia mensucikan diri atau bertapa di bawah pohon Bodh, maka dari itu dia disebut Buddha, orang yang bertapa di bawah pohon Bodh. Lebih kurang seperti itulah artinya. Setelah itu terjadi perselisihan antara penganut agama baru ini, yaitu Buddha, dengan agama yang sudah lebih dulu ada, yaitu Hindu. Sehingga Buddha bersama para pengikutnya mengasingkan diri lagi ke kota suci yang ketiga, namanya Benares. Ini sekarang Benares di India ya, atau di perbatasan. Saya juga kurang pasti di mana lokasinya. Nah, Benares lebih dikenal dengan istilah Taman Rusa kalau nggak salah. Dan ketika Buddha ini wafat, dimakamkanlah di daerah Kucinegara. Inilah makam Buddha itu di daerah Kucinegara atau Kusinegara.
Lalu bagaimana dengan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara? Kita kan tahu tadi tuh agama Hindu dan Buddha lahir di lembah Indus sana. Kok bisa sampai ke Nusantara? Kita bisa menjawab dengan teori. Yang pertama teori Brahmana, lalu Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Jadi teori yang nomor 1 sampai nomor 4 mirip kayak kasta gitu ya. Lalu bagaimana dengan teori kelima? Nah, kita cek penjelasannya. Yang pertama teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. J.C. Van Leur bilang bahwa agama Buddha di Nusantara itu masuk dibawa oleh para Brahmana. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari adanya bahasa Sangsakerta dan huruf Palawa, di mana bahasa Sangsakerta dan huruf Palawa itu adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh para Brahmana. Lebih kurang ilustrasi seperti ini ya, kaum Brahmana ini. Namun teori tersebut diragukan karena para Brahmana diyakini dilarang untuk menyeberangi laut. Menyeberangi harusnya ya, menyeberangi laut. Jadi dalam kata lain di sini teori Brahmana masih memiliki kelemahan. Muncul teori berikutnya yaitu teori Ksatria dikemukakan oleh FDK Bos. Disebutkan bahwa Ksatria yang datang dari lembah Indus, jadi dulu ada kerajaan-kerajaan di sana, datang ke sini berperang lalu menjajah dan menyebarkan agama Hindu. Namun itu tidak terbukti. Kenapa? Karena dalam berbagai penelitian tidak ditemukan adanya kolonisasi oleh ksatria di India. Namun para ksatria itu ada di sini, yang tidak ada tuh kolonisasinya. Jadi kerajaan di India sana tidak pernah menjajah Nusantara. Selanjutnya muncul teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Disebutkan bahwa yang menyebarkan agama Hindu itu di Nusantara adalah para pedagang. Karena menurut teorinya para pedaganglah yang berpindah-pindah tempat. Jadi para pedagang dari India datang ke Nusantara berdagang sekalian menyebarkan agama Hindu. Namun teori ini kurang dipercaya karena apa? Karena kalau mereka pedagang, mayoritas pasti mereka menghuni wilayah pesisiran. Namun agama Hindu itu lebih banyak menyebar di daerah pedalaman dan bukan di daerah pesisiran atau pelabuhan. Muncul lagi teori berikutnya, teori Sudra. Saya juga kurang tahu ya siapa sebenarnya orang yang mengemukakan teori Sudra. Namun di banyak buku pelajaran sekolah teori Sudra dimasukkan. Namun ya teori ini sangat lemah sekali karena alasannya simpel saja. Para Buddha itu dianggap bukanlah ahli agama. Bahkan saya pernah dengar sebuah kegiatan di Hindustan sana dulu, jika seorang Buddha mendengar atau membaca kitab Weda, maka telinga itu akan ditusuk dengan besi panas. Segitunya para Buddha tidak boleh dekat dengan kitab Weda. Lalu bagaimana mereka akan memahami agama Hindu dan Buddha gitu kan? Agama Hindu maksud saya. Jadi teori Sudra ini sangat lemah sekali. Lalu muncullah teori arus balik yang didukung oleh FDK Bos dan J.C. Van Leur. Teori ini merupakan pengembangan terhadap teori Ksatrianya FDK Bos tadi ya, di mana menurut teori arus balik ini, datanglah orang Hindustan ke Nusantara menyampaikan informasi bahwa sudah ada agama baru namanya Hindu di sana. Lalu orang-orang kita itu tertarik untuk datang ke situ, belajar agama Hindu lalu mendapatkan gelar Brahmana. Jadi Brahmana di sini bukan lagi asli orang Hindustan, melainkan pendatang. Lalu ketika mereka sudah memahami agama Hindu, mereka pulang lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu. Lalu bagaimana dengan penyebaran agama Buddha sendiri? Ya teorinya lebih kurang mirip dengan teorinya agama Hindu ini. Namun perbedaannya di dalam agama Buddha tidak dikenal kasta. Jadi mungkin di dalam agama Buddha ada pendetanya juga, ada rajanya juga, ada pedagangnya juga, mungkin ada pembantunya juga. Namun mereka tidak terikat oleh kasta. Seperti tadi alasan munculnya agama Buddha yaitu gara-gara si Siddhartha Gautama tidak setuju dengan adanya pembagian golongan manusia atau kasta. Oke teman-teman, itu dulu pembahasannya tentang kemunculan dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe Heroiscan Studio. Bagi yang pengen PDF slide-nya bisa ditulis emailnya di kolom komentar, nanti saya kirimkan. Dan jangan lupa untuk like dan share juga ke teman-teman yang lain. Tungguin materi berikutnya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara.